Di dunia ini ada dua jenis manusia. Mereka yang hidup mengikuti gravitasi, dan mereka yang hidup menciptakan cara untuk melepaskan diri darinya. Salah satunya, B.J. Habibie. Tapi video ini bukan tentang presiden. Ini tentang lelaki yang menghabiskan hidupnya untuk menjawab satu pertanyaan. Dan ini bukan biografi. Ini perjalanan spiritual tentang pesawat-pesawat yang ia lahirkan dan bagaimana setiap helai logamnya membawa kisah cinta. Sains, luka, ambisi, dan doa. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah pejabat pertanian asal Gorontalo. Ibunya, Raden Ajeng Tutimarini Puspo Wardoyo, berasal dari Jawa. Sejak kecil, Habibie punya kebiasaan aneh. Ia menonton angin, dikenal pendiam, tapi selalu ingin tahu. Ketika anak lain mengejar layangan, Habibie mengejar bagaimana layangan itu bisa naik. Ketika anak lain memegang mobil-mobilan, Habibie memegang buku tentang getaran dan turbulensi. Di usia remaja, ia sudah mempelajari aerodinamika, sesuatu yang bahkan banyak mahasiswa teknik belum sentuh. Ia pernah berkata, "Saya tidak ingin hidup sia-sia. Saya ingin setiap detik hidup saya punya arti bagi orang lain." Pada usia 14 tahun, ayahnya meninggal mendadak akibat serangan jantung. Momen itu mengguncang Habibie muda, tapi juga menjadi bahan bakar hidupnya. Dan disinilah kisahnya dimulai. Setelah lulus SMA di Bandung, Habibie melanjutkan studi ke Jerman Barat tahun 1955 di RWTH Aachen, salah satu kampus teknik terbaik dunia. Ia kuliah di bidang Aeronautical Engineering, spesialisasi struktur pesawat. Di Jerman, ia tidak hanya belajar tentang pesawat. Ia belajar tentang sunyi, lapar, kerinduan pada tanah air, dan jarak yang tak terhingga pada seseorang bernama Hasri Ainun Besari, gadis yang kelak menjadi istrinya. Tapi dalam kesunyian itu ada sesuatu yang tumbuh. Perhitungan-perhitungan yang kelak mengubah dunia penerbangan. Di negeri asing yang dingin, di ruang sempit kontrakan kecil, di mana jendela dipenuhi embun salju, disinilah ia menciptakan teori yang kelak dikenal sebagai Craig Progression Theory. Teori yang menjadi standar dunia dalam analisis kelelahan logam pesawat. Habibie merumuskan awal dari teori yang kini wajib dipelajari insinyur di seluruh bumi. Sebuah rumus yang mampu memprediksi perambatan retakan mikroskopis pada badan pesawat. Tanpa rumus ini, banyak pesawat di era 70 sampai 80-an akan terus jatuh tanpa diketahui sebabnya.
Ia menyelesaikan studi doktoralnya dengan predikat summa cum laude dalam waktu 6 tahun. Sesuatu yang luar biasa untuk bidang teknik penerbangan. Teori Habibie memecahkan misteri paling berbahaya dunia penerbangan. Retakan logam yang tak terlihat mata, tersembunyi, mematikan. Bayangkan tubuh pesawat sebagai tubuh manusia. Ia bisa cantik, kokoh, mengkilap. Tapi jika di dalamnya ada retakan seukuran rambut, pesawat bisa hancur, seperti kaca. Habibie membuktikan bahwa retakan seberapapun kecil punya pola. Ia berkembang secara matematis. Ia bisa diprediksi, ia bisa dicegah. Dunia pun terkejut. Rumus Habibie menyelamatkan generasi pilot dan penumpang dari nasib yang tak terlihat. DO-31, pesawat eksperimen yang bisa lepas landas vertikal. Habibie mengerjakan analisis struktur dan fatigue, memastikan pesawat bisa menahan tekanan ekstrim. Renshaw C-160, pesawat militer kargo jarak menengah. Habibie terlibat dalam pengembangan struktur yang tahan beban berat dan getaran intens. Airbus A300 dianggap anak kandung teknis Habibie. Karya perhitungannya mempercepat lahirnya generasi pesawat komersial wide body Eropa. Tanpa Habibie, kelahiran Airbus akan lebih lambat bertahun-tahun. Tahun 1974, Presiden Soeharto memanggil Habibie pulang ke Indonesia. Ia diangkat menjadi penasihat teknologi dan kemudian Menteri Riset dan Teknologi. Habibie mendirikan BPPT, PTDI, dan proyek ambisius pesawat N250. Banyak yang meragukannya, tapi ia tetap yakin, kalau bangsa lain bisa, kenapa Indonesia tidak? N250, Gatotkaca, pesawat komuter turboprop 50-70 penumpang. Teknologi paling maju di dunia pada masanya. Fly-by-wire seluruhnya. Satu-satunya di dunia untuk kelasnya. Stabil, efisien, low vibration. Akurasi getaran sayap paling halus dalam sejarah turboprop. N250 bukan pesawat. Ia adalah deklarasi bahwa bangsa yang diremehkan bisa menembus langit teknologi dunia. Proyek N250 Gatotkaca resmi terbang perdana tahun 1995 dan menjadi pesawat turboprop pertama buatan Indonesia. Namun, krisis ekonomi 1997 dan tekanan politik membuat proyek itu berhenti. Habibie dicemooh, bahkan dijuluki Mr. Crack, tapi ia tidak mundur. Ia tahu manusia yang melawan arus akan selalu tampak gila sampai kebenaran datang. N2130, jet 130 penumpang, saingan langsung Boeing 737 Classic. Efisiensi bahan bakar lebih tinggi dari kompetitor. Perhitungan struktur dikerjakan dengan teknologi Indonesia. Jika proyek ini tidak dihentikan IMF, Indonesia hari ini mungkin menjadi salah satu produsen pesawat terbesar di Asia. CN235 dan NC212 digunakan oleh lebih dari 15 negara. Dijual ke Turki, Korea, Malaysia, dan banyak negara Amerika Latin. Pesawat buatan bangsa ini terbang di langit dunia. Ironisnya, banyak orang di negeri sendiri tidak tahu.
Bagi Habibie, pesawat bukan sekedar mesin. Ia adalah manifestasi cinta. Cinta pada Ainun yang memberinya kekuatan. Cinta pada ibu yang mengajarinya bahwa kecerdasan adalah amanah. Cinta pada Indonesia yang membuatnya pulang, meski ia bisa menjadi raja teknologi di Eropa. Dan cinta pada Tuhan yang baginya adalah sumber hukum-hukum alam. Habibie pernah berkata, ilmu pengetahuan adalah cara kita membaca ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis. Ketika Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, Habibie, wakil presiden saat itu, secara konstitusional naik menjadi Presiden RI ketiga. Dalam waktu hanya 517 hari, ia melakukan perubahan besar, membebaskan pers dan tahanan politik, menciptakan dasar reformasi ekonomi, melepaskan Timur Timur lewat referendum yang membuatnya dikritik habis. Tapi sejarah selalu adil bagi yang jujur. Ia mundur dengan kepala tegak, bukan karena gagal, tapi karena tahu kapan harus berhenti. Dalam sunyi, Habibie berkata, tahun 2010, Ainun wafat. Dunia Habibie runtuh, tapi cintanya tidak. Ia menulis buku Habibie dan Ainun. Bukan untuk dijual, tapi untuk mengabadikan kenangan. Setiap malam, ia berbicara pada foto istrinya. Ia percaya bahwa cinta sejati tidak mengenal ruang dan waktu. Ketika Ainun pergi, sebagian dirinya ikut mati. Tapi ada satu hal yang tetap hidup. Ambisi untuk memastikan Indonesia tidak lupa bahwa ia pernah mencoba menerbangkan bangsa ini setinggi-tingginya. B.J. Habibie tidak meninggalkan istana. Ia tidak meninggalkan kekayaan. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Cara berpikir. Cara memandang masalah dari skala mikroskopis hingga kosmik. Cara mencintai ilmu sampai ia meledak menjadi inovasi. Hari ini, saat pesawat-pesawat turboprop melaju di seluruh dunia. Saat Airbus menjadi raksasa global. Saat CN-235 terbang membawa bendera bangsa. Nama Habibie ikut terbang bersama angin. Bukan di catatan sejarah, tapi di struktur logam pesawat yang tidak retak karena rumus seorang anak Indonesia. Ia pernah berkata, dan mungkin benar, langit yang dulu ia kejar kini menjadi rumahnya. Dan inilah kisah sang lelaki yang membuat dunia terbang lebih aman. Didos Philos.